belajar kembali soal mengenai wesel bayar jangka panjang, hanya dalam kasus yang berbeda dengan video yang sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah mempelajari ini, jadi kita sudah membedah mengenai wesel bayar dicatat pada nilai nominal dan wesel bayar dicatat tidak pada nilai nominal khusus yang bunga nol. Nah, untuk saat ini kita akan pelajari mengenai wesel bayar dengan bunga. Kita lanjut ke soalnya. Jadi untuk wesel bayar dicatat tidak pada nilai nominal khusus untuk yang bunga-bunga ini, nanti bisa kita temui kondisi di mana akan ada diskonto dan juga ada premi. Hampir sama dengan obligasi, jadi prinsipnya akan sama. Prinsip yang utama ketika kita akan bertemu dengan diskonto itu kita bisa tahu dari soalnya suku bunga kupon itu akan lebih kecil dari suku bunga efektif. Nah, sedangkan untuk yang premi ini nanti suku bunga kuponnya lebih dari bunga efektif. Jadi dari awal kita melihat soal diskonto apakah premi. Mari kita masuk ke contoh kasusnya ya. Jadi misalnya nih, Jeremiah Company menerbitkan wesel bayar tanpa bunga jangka waktunya 3 tahun senilai $10.000 dengan suku bunga yang ditetapkan sebesar 8%. Suku bunga efektif yang terjadi di pasar adalah 10%. Nah, dari sini kita bisa identifikasi apakah soal ini menunjukkan kondisi diskonto ataukah premi. Kita lihat dari suku bunga ditetapkan, ini adalah suku bunga kuponnya sebesar 8%, sedangkan suku bunga efektif di sini ada 10%. Suku bunga kuponnya lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga efektif. Jadi kondisinya di sini. Artinya kita akan bertemu kondisi diskonto. Oke. Setelah itu kita coba hitung berapakah nilai harga jual wesel bayar. Nah, di sini kita bisa lihat caranya juga sama dengan yang obligasi. Jadi kita perhitungkan dulu dengan tabel present value atau nilai sekarangnya. Jadi untuk yang nilai weselnya itu kita gunakan nilai present value yang single sum. Nanti bisa lihat di buku halaman 30. Di situ ada tabel present value single sum. Nanti untuk melihatnya, tadi kan bunga standarnya adalah yang bunga efektif yang 10%. Suku bunga efektif yang 10%. Kita lihat nanti di tabel di bagian 10%. Nanti yang di periode kita lihat 3 tahun. Jadi periodenya lihat ya, angka 3, dan di presentasinya ada 10%. Nah, sekarang wesel di 10% 3 periode nanti ketemu 0,75132 di tabelnya. Kita kalikan dengan nilai weselnya senilai $10.000. Nanti ketemu 7.513,2 dolar. Kemudian hasil dari nilai sekarang wesel itu kita tambahkan dengan nilai sekarang bunga. Di nilai sekarang bunga nanti kalian bisa lihat di tabel present value yang anuitas. Jadi beda dengan present value yang anuitas nanti bisa dilihat di halaman 32 di buku kalian. Itu caranya kita carikan nilainya adalah jadi $10.000 kan harga wesel bayarnya $10.000 dikali dengan bunga kuponnya. Jadi 10.000 ini kita kali dengan bunga kuponnya 8% tadi, bunga kupon, dan dikalikan dengan nilai present value anuitas yang kalian temukan di tabel halaman 32. Nanti di poin 10%, kemudian yang di periodenya 3 tahun
nanti harganya nanti ketemu 1983,48. Nah, harga jualnya berarti nanti kita tambahkan dari nilai sekarang asalnya ditambah dengan nilai sekarang bunganya. Setelah itu baru kita bisa membuat jurnal dari penerbitan resio bayar. Artinya kalau kondisi diskonto kita tuh menerima uang kurang dari nilai nominal yang seharusnya. Di sini tadi ketemu 9.502, sekian, kita bulatkan ya jadi 9.503. Pas kita bertambah segitu berarti selisihnya adalah diskonto. Jadi dari 10.000 ke 9.503 itu selisihnya kita tuliskan sebagai diskonto. Diskonto atas jasa bayar nilai 497 dan kredit total jasa bayar senilai 10.000 sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, ini untuk mencatat penerbitan jasa bayar. Sedangkan untuk mencatat jasa bayarnya per tahun, kita menggunakan tabel perhitungan amortisasi diskonto. Tabelnya sama dengan yang jasa bayar itu, tapi tidak ada nilai nominal yang bunga 0 kemarin. Jadi ada nomor, periode, bunga dibayar, bunga, amortisasi diskonto belum diamortisasi, dan nilai tercatat. Ini untuk tanggal penerbitan itu juga kita cantumkan nilai tercatatnya. Jadi harga jual yang telah kita hitung tadi kita masukkan di sini, harga jual. Untuk kolom diskonto belum diamortisasi ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Jadi ada nilai tadi 400-an yang tadi kita hitung selisih 10.000 kurang 9.503 tadi, 400-an itu bisa kita isi di diskonto belum diamortisasi, bisa juga tidak. Jadi bebas mau diisi atau tidak. Kemudian kita lanjutkan ke tanggal penerbitan, hanya itu saja, jadi tidak ada bunga dibayar di tanggal penerbitan. Kita mulai membayar bunga di akhir tahun pertama. Di akhir tahun pertama ini untuk bunga dibayar, angkanya kita dapatkan dari nilai nominal tadi kan $10.000, itu kita kalikan dengan bunga kuponnya. Tadi bunga kupon di soal kita temukan nilainya adalah 8%, jadi 10.000 dikali 8%, nanti nilainya adalah $800. Kemudian untuk beban bunga kita gunakan persentase untuk bunga efektif, tapi nilai yang kita kalikan adalah nilai tercatat. Jadi nilai tercatat ini dikalikan dengan 10%. Ini nanti hasilnya adalah $950.000. Nah, untuk amortisasi diskonto itu tinggal kita selisihkan dari beban bunga dikurangi bunga dibayar. Jadi ketemu 150 dan 950 dikurangi $800. Untuk kolom diskonto belum diamortisasi bisa kita dapatkan dari nilai diskonto belum diamortisasi di tanggal penerbitan tadi sekitar 400 tadi, kita kurangi dengan nilai amortisasi diskonto di akhir tahun pertama. Nanti kita akan mendapatkan hasil sekitar $347. Dan untuk nilai tercatat kita bisa isikan dari nilai tercatat yang sebelumnya, yaitu di tanggal penerbitan senilai 9.500 juga, kita tambahkan di sini, bukan kurangi tapi ditambah dengan nilai amortisasi diskonto, jadi 9.653 untuk akhir tahun 1 seperti itu. Langkah yang sama kita lakukan untuk tahun kedua dan akhir tahun ketiga. Untuk akhir tahun kedua dan ketiga bunga dibayar sama persis dengan tahun pertama, jadi bunga dibayar itu sama 800 ya. Nah, untuk beban bunga sama juga, prinsipnya dikalikan 10%, hanya saja nilai tercatatnya kita gunakan standar yang baru. Jadi untuk yang di akhir tahun kedua
angka ini kita dapatkan 965 ini kita dapatkan dari nilai tercatat di akhir tahun pertama senilai 9.653 dikalikan dengan 10%, sama 10% ya. Bunganya perkalinya 10% semua untuk yang beban bunga. Oke, nanti ketemunya 963. Kemudian untuk amortisasi diskonto tinggal kita selisihkan, jadi sama-sama amortisasi diskonto nanti kita kurangkan dari beban bunga dikurangi bunga dibayar sampai ketemu 165. Sedangkan untuk diskonto belum diamortisasi sama juga kita gunakan dasar, sekarang bukan di tanggal penerbitan tapi dasarnya di akhir tahun 1 ini 350 dikurangi dengan amortisasi diskonto di akhir tahun kedua senilai 165. Nanti hasilnya adalah 182. Nilai tercatatnya pun nanti langkahnya sama, yaitu dari nilai tercatat di akhir tahun pertama 9.653 ini kita tambahkan dengan nilai amortisasi diskonto di akhir tahun kedua, nanti ketemu 9.818. Di akhir tahun ketiga juga kita ulangi prosesnya, bunga dibayarnya sama nilainya, kemudian beban bunga itu 10% dikalikan dengan nilai tercatat di akhir tahun kedua ketemu 982. Amortisasi diskonto kita tinggal selisihkan dari beban bunga tahun ketiga dikurangi bunga dibayar tahun ketiga, hasilnya 182. Sedangkan untuk diskonto belum diamortisasi, nanti kita menemukan hasil nol ya. Jadi di akhir tahun kedua jadi nilainya adalah 182, kita kurangi dengan amortisasi diskonto di akhir tahun ketiga 182, hasilnya nanti kita akan menemukan nilai nol habis di akhir tahun ketiga. Dan nilai tercatat pun nanti nilainya akan bulat $10.000, itu didapatkan dari nilai tercatat di akhir tahun kedua ditambahkan dengan nilai amortisasi diskonto di akhir tahun ketiga, hasilnya nanti adalah $10.000 seperti ini. Lalu kita bisa catat jurnalnya. Untuk di akhir tahun pertama contohnya seperti ini. Beban bunganya kita tinggal tuliskan, jadi beban bunga tadi angkanya di sini ya, $950. Beban bunga kita bertambah karena kita bayar nantinya. Kemudian ada kas kita berkurang senilai bunga dibayarnya 800 ini, dan selisihnya itu diskonto atas hasil bayar senilai 150. Selisih dari 950 kurangi 800, atau kita bisa lihat angkanya langsung di tabel amortisasi diskonto. Nah ini nanti pencatatan di akhir tahun 1, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga nanti sama seperti ini semua ya, dan semua dicatat dalam jurnal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman kalian yang mengenai hasil bayar jangka panjang khusus untuk pencatatan dengan bunga seperti ini, tidak dengan lainnya, dan kalian bisa mempelajari lebih dalam di buku-buku yang sebagai sumber bacaan saya. Apabila ada pertanyaan bisa lewat chat, kalau misalnya masih bingung bisa di chat atau bisa mengkaji dari buku-buku tersebut atau dari sumber lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.